Hai, Shalom. Ya, ketemu lagi dengan saya dalam channel saya. Oke, kali ini aku ingin berbagi tentang em, kehidupan dan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebelum aku masuk ke tema yang akan aku bagikan hari ini, ada satu lagu yang diciptakan oleh Pak Eras dan lagu ini sangat-sangat memberkati aku. Dan kebenaran lagu ini juga merupakan lagu pendukung untuk tema yang akan aku bagikan kepada teman-teman yang melihat videoku kali ini. Judulnya apa ya? Judulnya pengosongan diri ya, boleh ya? Ini jujur aja saya nggak mikir, saya cuma mau mengalir aja, oke? Oke. Tuhan, aku rela mengosongkan bercanda jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku ingini. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Aduh, maafkan aku ya kalau lagunya rada-rada ya begitulah. Oke, baik. Nah, jujur lagu ini kalau kita lihat ya, itu benar-benar meminta Tuhan mengambil alih. Ya, seperti yang memang sering kita dengar di mana Kak Era suka berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Ya memang Galatia 2 ayat 20 berkata bahwa
Coba kita baca ya, ayatnya mana. Bentar, saya lihat ya. Galatia 2. Oke. Nah, namun aku hidup, bukan aku lagi. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Wow, ini terus terang aja ayat yang sangat-sangat aku suka banget. Nah, seperti yang tadi di lagu ini pada saat kita nyanyi, Pak Eras tuh benar-benar sudah ada di level itu, sudah ada di titik itu. Dan jujur aja lagu ini tidak semua orang bisa menyanyikannya. Tetapi semua orang boleh beriman untuk ada di titik ini. Karena mengosongkan diri itu berarti tidak lagi tentang maunya kita, tetapi semua maunya Tuhan. Bahkan aku suka ada satu ayat yang juga sangat memberkati kita di Roma 6 ayat 12 sampai 14. Di situ Paulus bercerita tentang dia mempersembahkan anggota-anggota tubuhnya. Jujur, ayat ini adalah ayat-ayat favorit saya di sekarang ini. Kayak gini. Setiap orang pasti punya goal, benar ya? Yang mungkin yang badannya kurus, saya punya goal dong, kayaknya punya badan yang agak berisi lah. Itu goal aku. Atau aku harus jadi dokter, itu goal aku. Ya, setiap orang punya goal gitu untuk memotivasi hidupnya. Nah, menurut saya di dalam Tuhan juga seperti itu. Jadi kita harus punya goal. Goal kita di dalam Tuhan apa? Apakah cuma sekedar kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, and that selesai gitu. Yang penting kita udah kenal Tuhan, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Oh enggak. Hidup di dalam Tuhan itu Kristen yang dinamis, yang bertumbuh. Artinya sama seperti yang selalu aku bilang bahwa kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita akan malu jika kita masih berbuat dosa. Ya, karena Tuhan itu kudus. Nah, ciri-ciri orang yang bertumbuh itu adalah kalau dia yang tadinya punya hidupnya tidak tertib, gitu kan, dia mulai tertib. Yang tadinya hidupnya sembarangan, seenaknya. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk sampai pada tujuan kita. Jadi kalau saya pingin kurus atau saya pingin gemuk, itu goalnya kan. Nah, kalau di dalam Tuhan juga ada goalnya. Di dalam Tuhan goalnya apa? Ini lagunya Bapak Kairas ini, pengosongan diri. Artinya apa? Pengosongan diri ini itu kita tidak lagi berkata bahwa ini mau gue maunya kayak gini. Oh, nggak bisa. Goal kita di dalam Tuhan sebagai anak-anak Tuhan adalah mengosongkan diri sampai pada titik di mana kita boleh berkata bahwa hidupku bukan aku lagi melainkan Kristus. Aduh, nggak gampang, nggak gampang. Tetapi aku punya rumusnya untuk kita bisa sampai di titik itu, untuk kita bisa menyanyikan lagu ini dengan hati yang betul-betul, Tuhan ini aku. Itu di Roma 6 ayat 12 sampai 14. Jadi nanti saya mungkin bisa tulis di sini ya, di sini. Itu menurut aku adalah langkah-langkah untuk kita bisa sampai di Galatia 2 ayat 20, yaitu hidupku bukan aku lagi. Nah, di Roma 6 ayat 12 sampai 14 itu apa sih? Paulus bicara tentang serahkanlah anggota-anggota tubuhmu. Jadi kalau kita bilang, kalau ada ayat berkata bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan rumah Roh Kudus? Yes, termateraikan lagi oleh darah Yesus. Artinya di dalam tubuh kita ada Allah Tritunggal yang ada di dalam diri kita. Kok bisa hidup saya berdosa? Loh, karena kamu tidak mengimani. Ingat, Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu. Jauh sebelum aku dan kamu ada. Jauh sebelum kita melakukan dosa. Yesus berkata, sudah selesai. Nah, sekarang yang dituntut Tuhan Yesus adalah kita hidup dengan iman kepada Yesus. Kan ada ayatnya. Tadi juga di, hidup kita
Sekarang ini adalah hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah berkata sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan semua. Apa masalahmu? Sakit penyakit, utang piutang. Apa yang kamu alami sekarang ini? Apa? Apa? Yesus sudah menyelesaikan semua. Yesus berkata sudah selesai. Hanya pertanyaannya, punya nggak kamu iman seperti itu? Nah, itulah perjuangan kita. Itulah perjuangan kita. Maka dari itu kita harus meletakkan pikiran kita kepada Tuhan, bukan pada dunia. Makanya mata kita tuh harus melihat kepada Tuhan, bukan kepada jasmani. Hati kita, tubuh kita harus di bawah pengendaliannya Tuhan, bukan di bawah pengendaliannya kita. Nanti kita bisa berkata bahwa, oh, gue kan lagi sakit, bagaimana bisa? Ya karena kita merasakan sakit itu. Ya iman itu kan memang harus diperjuangkan ya. Iman itu harus diperjuangkan. Dan memang gak gampang. Yesus berkata sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Jauh sebelum kamu dan aku melakukan dosa. Yesus berkata sudah selesai. Jadi artinya sekarang ini hidup kita tuh hanya berdiri atas iman kepada Tuhan Yesus. Apa iman? Yaitu Yesus berkata di atas kayu salib, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Sakit penyakit. Diselesaikan. Tapi aku kan masih sakit. Tubuhku masih sakit. Oh iya. Nah disitulah imanmu. Disitulah imanmu dibangkitkan. Kalau kamu nggak sakit, gimana kamu bisa beriman? Ya kan? Kalau kamu nggak sakit, gimana kita mau beriman? Dasarnya apa? Kalau kamu nggak susah, di mana kamu mau percaya sama Tuhan? Jadi memang semuanya diizinkan Tuhan. Artinya gini, Yesus sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Tetapi persoalannya karena dosa-dosa kita mungkin kita sakit atau gaya hidup kita yang tidak benar gitu, tidak bertanggung jawab sehingga ada banyak penyakit yang ya namanya kalau kita tidak tertib ya pasti ada konsekuensinya gitu loh. Seberapa usia kita baru mengenal Tuhan, ya kita harus bayar harga, bayar apa yang sudah kita lakukan di kehidupan yang sia-sia gitu kan. Nah, kita harus bayar gitu loh. Sekarang dengan mulai belajar beriman. Aku sakit loh. Nah, disitulah iman kita dibutuhkan. Kalau kamu dan aku nggak sakit, di mana kita mau butuh Tuhan, di mana kita mau beriman. Kalau hidup kita baik-baik aja, di mana kita mulai belajar tentang Tuhan. Kan gitu. Jadi, untuk kita bisa masuk ke dalam lagu yang Pak Eros ciptakan ini, yaitu pengosongan diri, adalah satu. Roma 6 ayat 12 sampai 14 kamu baca deh. Di mana Tuhan ingin kita menyerahkan seluruh anggota-anggota. Jadi bukan hanya tubuh ini adalah bait Allah loh, enggak. Jadi anggota-anggota lebih detail lagi. Lebih detail lagi. Tubuhku adalah bait Allah dan rumah Roh Kudus. Betul. Mungkin kita ini pengalaman saya dulu gitu ya. Ini apa yang saya alami dulu, kesaksian saya dulu. Saya dulu waktu masih belum mengerti tentang Roma 6 ayat 12 ini. Belum tahu lah, tapi itu aku bersyukur ya. Tuhan tuh begitu luar biasa memproses aku. Saya bicara begini bukan ikutin, enggak. Saya bicara atas pengalaman saya dengan Tuhan, pengalaman saya dengan pertumbuhan saya di dalam Tuhan. Jadi dulu saya pelayanan, tetapi saya hidupnya masih enggak benar. Dulu saya pelayanan, tapi masih hidupnya enggak karuan gitu. Kenapa? Karena cuman mulut kita aja yang melayani, tetapi tangan kita mungkin masih masih memukul orang, gitu kan? Masih pelit, nggak mau memberi, masih pelit lah, oke? Atau mulut kita, betul kita melayani Tuhan, tetapi pulang dari gereja kita masih mencaci maki orang, masih ngegosip, oke? Kita melayani, tapi mata kita masih nonton film yang nggak benar. Nah, artinya tubuh kita aja yang melayani, tapi anggota-anggota tubuhnya nggak sinkron. Makanya jangan heran kalau hidup kita juga nggak maksimal gitu. Kita udah merasa kok saya pelayanan, saya melakukan saya melakukan apa yang Tuhan suruh, bayar perpuluhan atau apalah.
Tetapi kok hidup saya tuh nggak berubah ya, kok saya masih terseok-seok, kok utang piutang masih ada. Ya itu, karena kita belum sinkron. Nah, untuk kita sampai di pengosongan diri, kita harus sinkron. Artinya apa? Mata kita, betul-betul kita harus membawa Tuhan dan Roh Kudus yang bertahta di dalam mata kita. Begitupun mulut, telinga, badan, tangan, kaki, hati, pikiran. Nah, itu yang Paulus bilang, serahkanlah anggota-anggota, artinya dieja. Dieja. Kalau dulu saya enggak semua anggota-anggota tubuh. Enggak anggota tubuh gitu loh. Nah, disinilah kita belajar dan syukur gitu, puji Tuhan setelah saya mengerti tentang ayat dan saya praktekkan dan memang benar. Ketika sekarang ini, ketika kita mempraktekkan diri gitu. Jadi mata, ketika kita nonton, apakah mata ini, ketika kita sudah mempersembahkan, menyerahkan seluruh anggota-anggota tubuh kita, artinya mata kita tuh sudah diduduki Tuhan. Mulut kita, tangan kita, pikiran kita, hati kita, tubuh kita, kaki kita. Artinya apa? Jadi ketika kita mau melihat segala sesuatu, kita harus sadar bahwa Tuhan ada. Nah, ketika kita mau menonton hal-hal yang konyol, kalau kita tahu Tuhan ada di mata kita, pasti jangan dong kita bikin Tuhan gak nyaman dengan apa yang kita lihat, gitu kan? Nah, itu mulai kita latih. Saya mulai melatih untuk tidak lagi memandang hal-hal yang membuat Tuhan malu. Begitupun mulut kita. Kita mulai melatih, saya mulai melatih mulut saya untuk mulai berhati-hati dalam berkata. Gitu. Berhati-hati dalam berbicara. Kedua, jangan bicara yang Tuhan bilang di dalam satu mulut ini menghasilkan macam-macam. Enggak boleh. Jadi mulut kita ini kita harus jaga supaya apa yang kita perkatakan ini adalah perkara-perkara, perkataan-perkataan yang membuat nama Tuhan dimuliakan. Begitupun telinga kita. Kita mulai memfilter nih, perkara-perkara apa, perkataan-perkataan apa yang masuk di dalam telinga kita. Itu yang harus mulai kita filter. Belajar sih, belajar. Nggak gampang, nggak segampang maunya kita langsung jadi, tetapi yuk kita mulai dari sekarang. Yuk kita sama-sama mulai. Oke, telinga. Nah, kemudian tangan. Tangan ini masih pelit nggak? Tangan ini masih mukulin orang nggak? Tangan ini masih dorong orang nggak? Pokoknya masih melakukan. Nah, itu kita mulai rubah gitu kan. Begitupun hati kita, mulai negatif-negatif thinking, pikiran-pikiran yang kotor, itu mulai kita ignore. Kenapa? Karena di dalam tangan kita sudah ada Tuhan Yesus. Kalau kita menghormati Tuhan, kan dibilang bahwa tubuh ini adalah bait Allah dan rumah Roh Kudus. Wow, termateraikan oleh darah Yesus. Artinya ada Allah Tritunggal loh di dalam hidup kita. Nah, kalau kita tahu Tuhan ada di dalam kita, berdiam di dalam hidup kita, di dalam tubuh kita. Masa sih kita mau kasih yang kotor-kotor? Masa sih kita mau masukin yang sampah-sampah? Kasihan kan kalau Tuhan ada di dalam tubuh kita, di bait Allah. Tubuh ini adalah bait Allah gitu. Masa sih hal-hal yang kotor mau kita makan, masa hal-hal yang sampah kita mau taruh di badan kita gitu. Kan kasihan gitu loh. Nah, gitu. Jadi latihnya seperti itu. Tangan, kemudian kaki, yang tadinya mungkin kaki ini masih membawa kita ke nightclub, masih membawa ke tempat-tempat yang ya gitulah. Nah, kalau kita sudah mulai menaruh Roma 6 ini, 6 ayat 12 ini ke dalam diri kita, artinya anggota-anggota tubuh kita ini mulai kita latih sampai akhirnya menjadi sinkron. Maka Galatia 2 ayat 20 bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Dengan penuh keberanian, kita bisa berkata itu. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Karena ada ayat berkata bahwa Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Ya kan? Kenapa? Karena kita sudah mulai melatih seluruh anggota-anggota tubuh kita untuk berdiri di depan. Kita menaruh Tuhan di atas mata kita, mulut kita. Nah, itu memang nggak gampang. Tapi itu adalah awal yang sangat baik untuk kita bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan kita bisa bernyanyi lagu ini, Tuhan, aku rela, kan? Mengosongkan bejana jiwaku ini. Wah, nggak gampang. Nah, untuk kita bisa sampai di titik itu, Roma 6 ayat 12, itu harus menjadi rumus, harus menjadi dasar.
untuk kita mulai melangkah, sehingga lagu ini betul-betul bisa menjadi isi hati kita, bisa menjadi ini loh aku Tuhan. Nah, gitu kan? Lagu ini bagus banget, aku suka banget gitu. Jadi betul-betul pengosongan diri. Jadi satu hal yang aku ingin kita semua sama-sama belajar adalah supaya ketika kita bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, Galatia 2 ayat 20, itu dimulai dari kita mempersembahkan segala anggota, seluruh anggota-anggota tubuh kita untuk Tuhan. Mempersembahkan seluruh anggota-anggota. Jadi bukan hanya tubuh ini adalah bait Allah. Yes, tubuh ini ada bait Allah. Ini ayat yang aku pakai gitu dulu. Saya pakai, saya pelayanan. Tetapi sayangnya tangan saya masih belum bertobat. Kaki saya masih belum bertobat. Jadi supaya sangat detail, supaya betul-betul kita bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Jadi betul-betul hidup kita tuh harus dibawa pengendaliannya Tuhan. Caranya, tangan ini harus bertobat, mata ini harus bertobat, mulut ini harus bertobat, telinga, oke, pikiran, hati. Nah, ketika itu sudah sinkron, hidup kita bukan aku lagi. Jadi hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Masih ingat nggak Tuhan bilang bahwa ketika Tuhan akan terangkat, dia bilang bahwa semua yang Yesus lakukan kita bisa lakukan, bahkan lebih daripada itu. Aku yakin banget kepada setiap anak-anak yang mau sampai pada level ini bisa berkata bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Jangan heran apa yang Yesus katakan bahwa dia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Kenapa? Bukan karena kitanya manusia, bukan. Karena tubuh kita tuh sudah diambil alih oleh Tuhan. Jadi ketika tubuh ini mau melakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, udah bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Gitu. Ada amin? Ada. Nah, itulah sedikit yang ingin saya bagi kepada teman-teman melalui channel saya ini. Semoga bisa menjadi berkat buat semuanya. Oke. Mohon maaf sekiranya ada lirik-lirik, chord yang salah, atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Semoga semua ini bisa menjadi berkat buat kalian semua. Terima kasih. Shalom. Tuhan berkati. Bye-bye. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan berkati.